penghormatan kita terhadap kehadiran setiap manusia ke semesta ini itu kurang. Lalu dipandang setiap manusia itu harus mencapai seperti yang sudah kita capai. Padahal yang kita capai pun kan hanya keberhasilan menurut versi kita. Betul apa tidak? Oke. Tidak ada seorang pun yang hidup dengan tanpa adanya orang yang dicintai dan orang yang dibenci. Jadi tidak ada di dalam hidup ini orang semuanya cinta pada kita, dan tidak ada dalam hidup ini semua orang juga benci pada kita. Betul nggak? Pasti dalam hidup ini ada yang senang pada kita, juga ada yang tidak senang kepada kita. Bukankah kita pun begitu? Kan kita juga tidak senang pada semua orang. Betul nggak? Ada yang orang disenengin, ada orang yang tidak disenengin. Kan begitu? Ayo tanya dulu pada diri kita masing-masing. Betul nggak kalau ditanya diri, apakah kamu sudah menyenangi semua orang 100% di dunia ini, atau masih ada orang yang disenengin dan ada orang yang tidak disenengin? Pertanyaannya, ada atau tidak? Ada. Aneh kan kalau kita saja masih seperti itu, kita berharap, kita ingin semua orang di dunia ini senang sama kita. Aneh kan? Jadi ya, di dunia ini ada dua kelompok, ada yang senang kepada kita, juga ada yang tidak senang kepada kita. Saya mau tanya, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Membuat semua orang senang sama kita, atau mengubah kita supaya bisa menerima semua orang yang senang atau yang tidak senang? Mana yang mau dilakukan? Yang pertama atau yang kedua? Pinter ya. Tapi dilakukan apa tidak? Pinter ya, kalian tuh memang pinter kalau ditanya. Itu namanya berbicara kebaikan. Tetapi belum melakukan kebaikan. Jadi kita ini menjadi terampil berbicara kebaikan, tetapi menjadi sangat tidak terampil melakukan kebaikan, saking terlalu banyak bicara kebaikan. Kebanyakan baca artikel. Dan artikelnya itu bukan diamalkan, di-sharing lagi pada orang lain. Coba, aneh jadinya. Oke? Pertanyaan saya lagi. Sadar nggak sebetulnya tidak mungkin semua orang senang pada kita? Sadar? Sadar nggak? Tidak mungkin semua orang juga benci sama kita. Sadar? Jadi yang benci dengan senang itu ada atau tidak ada? Siap menerimanya? Lemes lagi ngomongnya. Bilang adanya tadi kencang. Begitu mau menerimanya lemes lagi. Ini persoalan, kenapa kita sudah sadar bahwa itu ada, tapi kok kita tidak bisa menerima keberadaannya? Kalau gitu saya tanya sekarang, Bapak Ibu. Saya kasih uang 100.000 semuanya. Tetapi gambarnya itu yang ada cuman sebelah. Yang sebelahnya nggak ada gambarnya sama sekali. Mau nggak? Nggak mau ya. Ini urusan duit pasti nggak mau. Tapi kalau saya kasih uang 100.000 semuanya dan gambarnya lengkap, sebelahnya ada, sebelahnya juga ada, asli nih, nerima nggak? Nah, ini soal duit, nerima ya. Padahal sebetulnya orang yang senang kepada kita dan orang yang tidak senang kepada kita persis seperti uang kita yang bersebelahan dua-duanya. Itu membangun kesempurnaan dan disebut uang dan baru ada harganya. Kalau ada kiri dan kanan, ada atas dan bawah, ada dua sisi yang bersebelahan. Bukankah begitu? Jadi hidup kita pun akan berharga dan bernilai kalau kita sudah bisa menerima dua-duanya apa adanya. Ini kita sedang praktek kebaikan atau sedang bicara kebaikan? Masih bicara. Jadi lagi-lagi setelah ini tugas Bapak Ibu adalah membawa ini ke dalam dunia nyata. Ayo deh. Jadi saya itu punya keinginan, nih keinginan saya nih. Kan tidak semua tuh putra-putra saya di BSI ini mampu.
Ada yang tidak mampu, bahkan sudah darurat, perlu dibantu. Lalu saya membuat sesuatu, katakanlah baitul mal pada tingkat awal, supaya yang ada itu bisa membantu yang tidak ada. Bagus enggak kira-kira itu? Mendukung apa tidak? Nah, saya juga harus terima kenyataannya tidak semua putra saya mendukung. Jadi ada yang ngasih surat cinta sama saya banyak. Luar biasa itu. Tapi isi surat cintanya itu dia sedang disesatkan oleh pikirannya sendiri. Salah satunya adalah bagaimana mungkin katanya jamaah ini dibebani terus. Siapa yang membebani? Kan saya itu tidak memaksa. Yang mau titip boleh, yang gak titip juga gak apa-apa. Kalau ada yang titip, ya justru saya akan bantu kepada mereka yang tidak mampu. Mereka jadi kebagian. Jadi jangan kalau orang sakit itu cuman sekedar semoga di WA. Kan bagus kalau kita kirim buah. Bagus kalau kita kirim kue. Bagus kan kalau kira kirim sesuatu yang nyata. Ini udah kebiasaan doa. Karena kita basa-basi, kan yang penting doa. Enggak, yang penting tolong. Mau doa terus. Mau basa-basi terus di WA. Ini sebetulnya masalahnya gara-gara ada WA group. Lalu yang sakit pun cukup didoakan di WA group. Gak cukup. Dan saya ingin meningkatkan ya supaya kita tidak berbicara kebaikan. Ayo kita melakukan kebaikan. Tapi saya nerima kok, nerima seutuhnya. Yang ngasih surat cinta murid saya, yang enggak pun murid saya. Jadi saya terima dua-duanya. Jadi saya tidak menolak itu semua. Baik-baik saja. Dan itu membuat saya kan jadi waspada. Ya toh? Itulah kesempurnaan. Jadi kesempurnaan hidup terletak pada kemampuan menerima. Baik, kita buka ayatnya. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang disukai? Pernah? Oke. Pernah nggak mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disukai? Pernah. Ketika mendapatkan yang disukai, gimana Bapak Ibu? Senang? Senang. Ketika mendapat yang tidak disukai, senang apa tidak? Tidak senang kan? Nah, mari kita lihat apa kata Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, mari kita baca. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Lihat saya semua. Tahu perang? Tahu. Apa? Apa? Katanya tahu. Sekali lagi saya tanya sebelah sini. Tahu perang? Tahu. Apa? Melakukan perlawanan. Nah, bagus. Nih pinter. Jadi perang itu selalu melakukan perlawanan. Artinya yang sedang dilawan itu mitra apa musuh? Jelas musuh dong. Jadi yang sedang kita lawan itu yang kita suka atau yang tidak kita suka? Jawab dulu. Yang sedang dilawan itu yang kita suka atau yang tidak kita suka? Yang tidak kita suka. Nah, itu perang. Jadi perang itu definisi umumnya adalah melakukan perlawanan terhadap yang kita tidak suka. Kenapa harus dilawan? Kenapa harus dilawan? Supaya bisa dilumpuhkan, bukan? Betul nggak? Gimana cara melumpuhkannya? Ada yang kita tidak suka. Gimana cara melumpuhkannya?
Yang dilumpuhkan itu yang mana? Yang tidak disukainya atau supaya saya bisa menerima yang tidak disukai? Jadi kalau gitu perang itu keluar atau ke dalam? Ulangi. Jadi perang itu keluar apa ke dalam? Kalau keluar pasti dua-duanya jadi arang. Tapi kalau ke dalam nih, kita jadi terhormat. Kita jadi menang. Kita jadi tidak terluka. Itu yang disebut dengan qital dalam bahasa Quran. Jadi saya nanya sekarang, perang kalian ini selama ini ngapain? Keluar apa ke dalam? Ya jadi abu. Saya menawarkan konsep baru. Sebenarnya ini konsep lama yang saya temukan di Quran. Qital itu adalah perang ke dalam. Maka oleh Nabi Muhammad disebutnya juga perang besar. Perang akbar. Jadi sebetulnya perang itu adalah melawan diri kita sendiri. Kapan diri ini harus dilawan? Saat kita semakin menguat menolak yang kita tidak suka. Perangi diri supaya yang tidak disukai itu bisa kita terima. Dan yang luar biasanya saat kita menerima yang tidak suka, akan berubah yang tidak kita suka menjadi kita suka. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang benci sama kita perangi dengan cara apa? Benci kita sama dia. Menguat gak kebenciannya? Menguat apa tidak? Menguat. Tapi ketika saya mengubah ke dalam dan bisa menerima dia apa adanya, bahkan saya bisa menyayangi dia lebih dari yang sebelumnya. Perhatikan, dia akan berbalik jauh lebih menyayangi kita ketimbang sebelumnya. Selesai gak melumpuhkan? Sukses gak melumpuhkan? Itu perang. Ya kalau pengen yang mudah-mudah, gak usah belajar dengan saya. Saya akan menawarkan sesuatu yang keren. Susah itu karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Makanya meniti ke dalam diri itu sebetulnya kita sedang berusaha memperbaiki diri supaya kita selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang sedang diperbaiki. Kalau itu sudah selesai, gak susah. Susah itu karena kita masih jadi manusia lama. Susah itu karena kita masih blueprint yang lama. Belum punya kesadaran baru. Siap gak untuk dibuat menjadi manusia yang lebih sadar? Ikuti saja tahap-tahapannya di sini. Ikuti saja. Semua yang saya ajarkan, bangun malamnya jalanin, paginya jalanin, petangnya jalanin aja semua. Coba rasakan nanti. Welas asihmu akan mulai muncul. Sehingga kita walaupun masih susah, tak sesusah dulu. Karena memang perlu proses. Karena kita kan belajar membenci dari kecil. Kan dari kecil itu yang diajarkan lingkungan itu membenci yang berbeda. Bahkan orang yang keyakinan berbeda pun kita benci. Apa urusannya? Betul gak? Kan dari kecil diajarin begitu. Kan dari kecil kita itu diajarkan merasa paling benar sendiri. Semua di luar diri kita orang salah. Dari kecil kita diajarkan untuk memberi makan dan nutrisi yang luar biasa pada ego kita. Bukankah begitu? Oke, lihat kata-kata Allah. Keren banget. Wa asa an takrahu syai'an. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu amat baik bagimu. Siapa yang sedang bicara? Allah. Siapa yang sedang berbicara? Allah yang maha tahu. Allah yang maha tak terbatas. Allah yang tidak boleh dibatasi oleh pikiran kita yang bodoh dan sempit. Jadi kata Allah, boleh jadi sesuatu itu kamu benci. Tetapi itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi itu kamu cintai dan kamu senangi.
Padahal itu amat buruk bagimu. Jadi kalau begitu, saya nanya, ini harus jujur. Selama ini yang banyak kita sukai itu yang mana? Yang kita terima dalam hidup ini selama ini mana? Yang kita sukai atau yang tidak disukai? Yang tidak disukai. Padahal kata Allah, di balik yang tidak disukai itu boleh jadi ada kebaikan bagimu. Jadi menolak yang tidak disukai secara tidak langsung kita sedang menolak kebaikan. Setuju? Ulangi, catat dalam-dalam. Menolak yang kita tidak sukai secara tidak langsung sedang menolak kebaikan dari Allah. Dan menerima yang kita sukai secara tidak langsung kita sedang menerima keburukan dari kehidupan. Betul? Jadi kesimpulannya, selama ini kita menerima banyak kebaikan atau banyak keburukan? Banyak keburukan karena secara tidak langsung kita menolak yang kita tidak suka. Padahal kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi sekali lagi sadari dalam hidup ini yang kita suka dan yang tidak kita suka ada. Yang senang pada kita dan yang benci pada kita ada. Betul enggak? Nah, jadi ada orang senang sama kita, suka? Di balik itu kebaikan apa keburukan? Pintar ya kalian itu. Berarti di situ mungkin saja ada keburukan. Betul enggak? Betul enggak? Apa buruknya? Bisa buktikan? Coba. Kalau orang itu suatu saat melakukan sesuatu yang tidak kita suka, langsung kita akan benci. Pertemanan kita selesai sampai di sini. Betul? Buruk akhirnya? Buruk. Tapi ada orang yang tidak suka pada kita sudah tahu caranya. Saya akan ubah dia menjadi suka pada saya. Dengan saya memancarkan welas asih saya kepada dia. Begitu punya oleh-oleh, dia orang pertama yang saya kirim. Begitu keluar kota, yang diingat dia orang pertama yang saya belikan oleh-oleh. Dan saya sudah buktikan dalam hidup saya. Dan itu saya lakukan dengan istri saya. Saya banyak mengubah orang yang tadinya seperti itu, berubah menjadi sangat-sangat menyayangi. Bagus nggak itu? Apa hasilnya dari situ? Satu, kita mengubah orang yang pembenci menjadi tidak benci. Yang kedua, yang luar biasa, kita mengubah diri kita luar biasa. Karena apa? Bukan sekedar menerima kehadiran mereka, tetapi kita menjadi sangat bijaksana dalam urusan menangani orang-orang yang semacam itu. Ini yang namanya praktek kebaikan. Ada orang yang menginjak-injak istri saya ketika istri saya sedang lumpuh saat itu karena sakit. Pakai sepatu tentara. Cuman urusan keuangan yang tidak seberapa. Dan habis nginjak-injak istri saya di depan mata saya. Kemudian dia meninggal. Tutung badannya. Iya. Habis pesta seafood. Kemudian kolesterolnya terlalu berlebihan, nggak tahu memang harus begitu. Tutung badannya itu, kayak arang. Saya dengan istri saya yang pertama kali mengurus jenazahnya. Dan saya bilang sama istri saya, kita sekolahkan anaknya. Dan saya yang menghadiri wisudanya. Sampai selesai dua-duanya. Gak usah nanggung. Ini latihan itu harus ada. Begitu. Ini kesempatan untuk membuktikan ilmu kita. Kesempatan untuk menunjukkan welas asih kita. Sekarang kalau datang ke rumah saya, ya, istrinya nangis. Padahal dulu kayak apa?
Itu. Jadi memang kita tidak suka awalnya. Tetapi kalau kita bisa mengelolanya, bisa memanagenya, apa yang terjadi? Ayat ini terbukti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan sekarang menilai apa yang kita tidak suka itu buruk. Di situ ada mutiara. Mutiara itu selalu di kedalaman dan di kegelapan. Memasuki ke dalam lautan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Harus melawan binatang buas, harus melawan ombak, betul nggak? Harus punya keterampilan berenang. Tetapi mutiara yang ada di dasar lautan itu berharga. Sesuatu yang berharga akan datang kepada kita kalau kita sudah bisa seperti itu. Itu keren sekali. Jadi buat apa ini dibicarakan di sini kalau tidak dipraktekkan? Buat apa? Tidak akan mengubah kita. Atau diketik menjadi artikel, di-sharing pada banyak orang, tidak akan mengubah. Yang paling bagus adalah saat dimana ada yang tidak suka, sekarang ingat. Di situ siapa jadi ada kebaikan. Dan saya sering mengatakan, ternyata Allah itu selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Selalu menunggu di situ, di akhir perjalanan itu. Makanya menyusuri kegelapan itu tidak akan selamanya gelap. Pasti kita akan mendapatkan terang.